menghujat Yesus ya, kami yang memuliakan Yesus Bukan, ya. kalau ada pun seperti itu, ada videonya bahwasanya dia menyuruh Yesus membersihkan toilet, ya aku no comment. Ya, kok komen tadi kau bilang tuh penghujatan. Mana ada aku bilang penghujatan? Itu menghina tadi dibilang nggak jelas juga Budar nih. Bukan Ada menghina. videonya. Kalau menurut Indra aku mengatakan nggak mungkin dong kan kayak gitu. Tetapi kalau sudah begitu ada videonya, ya aku nggak tahu juga lah. Gimana aja nggak konsisten Budar nih. Kalau kami Bukan nggak menghina. konsisten. Kalau Murtadi Sekarang kan- bilang nggak menghina. Standar janda lagi Budar nih. Ya memang aku Kalau tahu orang standar janda, Kristen- tapi jangan standar janda terus. Kalau orang Kristen kan nggak mungkin menghina Yesus kan. Siapa bilang nggak mungkin? Gimana nggak mungkin lah wong dibilang Yesus datang kakinya kotor, tubuhnya Ya, nggak apa-apa. kotor. Dia Iya. cuma pakai kolor katanya. Itu penghujatan Iya. itu Budar nih. Itu maksudnya begini, Yesus datang kakinya kotor, dia pakai kolor, dia mendatangi orang-orang yang miskin. Gitu dia. Dia Enggak lah. nggak kasih. Harusnya dia Nah, bilang itu maksudnya. Yesus mau datang ke rumahku yang kotor kayak gitu bisa contoh nih. Padahal rumah saya sangat hina, rumah saya sangat jorok, saya belum mandi 1 minggu, tapi Yesus tetap mau datang menjumpai saya. Itu nggak apa-apa. Kalau ini enggak, dia yang bagus, Yesusnya yang jelek dibikin. Jawaban Gimana ibu toh? itu aja lah. Kapan saja pun Yesus menampakkan dirinya kepada manusia itu berarti dia mengasihi manusia itu. Iya, cuma dari mana tahu itu Yesus? Takutnya itu kan roh jahat yang menyamar, Bu. Kan roh jahat bisa menyamar jadi malaikat terang. Ya, tapi kan sudah ada kesaksian mengatakan bahwa itu Yesus. Kalau Iya, sudah apa ada perbedaan? Nah, inilah yang membuat kalian ini kebingungan, Bu. Sama seperti kan bukan kesaksian bingung, Paulus. kan berbeda kalau datang setan dan datang Yesus. Apa bedanya? Jelaslah berbeda. Apa bedanya? Berbeda. Yang setan pasti wajahnya seram. Pasti dia menyuruh melakukan kejahatan. Mana Kalau ada Yesus gitu? enggak, Yesus Malaikat datang terang, Bu. merangkul. Bu Darni nggak baca ya, setan pun bisa menjadi malaikat terang. Malaikat terang. Iya, malaikat terang tuh artinya dia bagus dong penampilannya. Enggak, tetapi setan itu selalu mengajak manusia agar menyesatkan, agar melupakan Iya, siapa itu. Tuhan yang sebenarnya. Betul. Nah, Itu. melupakan Ya Tuhan kan? yang sebenarnya, menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain kan gitu. Iya, menyembah kepada berhala, menyembah Betul. kepada pohon, kepada patung, kepada Patung. batu, kepada semua Kepada lain-lain ciptaan yang yang aneh-aneh. benda-benda. Betul. Iya kan? Betul. Oh. Jadi orang Yahudi dulu menyembah Tuhan yang benar, yaitu Allah, ya Bapa kalau mereka Elohim. Tiba-tiba Bapa, disuruh ya, menyembah Bapa. kepada siapa? Disuruh menyembah kepada siapa, Bu? Manusia. Kepada manusia, Tanya, disesatkan. menyembah kepada Sapi, Tunggu dulu. manusia, Tunggu, jika disesatkan engkau kan? sudah kan kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa, katanya. Iya, kan melihat doang, bukan suruh tunggu dulu, menyembah. itu makanya Trinitas, dokter, teman-teman, makanya Trinitas. Bu Darni kalau sudah ketemu Romo itu udah sama dengan ketemu saya, Bu. Artinya kami satu tujuan kami, Bu. Kan? Yesus itu kan pribadi kedua dari Trinitas. Iya, tapi kan Firman-Nya, nggak disuruh firman menyembah Elohim dia. itu, tunggu dulu. Firman Elohim itu yang menjadi manusia turun ke bumi untuk penyelamatan misi. Itulah Iya, gini, maka ada inilah Trinitas. standar jandanya Bu Darni. Aku dan Enggak. Bapak adalah satu, tapi giliran matinya Ya. mati sendiri, bapaknya nggak ikut mati. Kan lucu. Iya, Tanya itu dulu dia aku Jul. lagi. Tanya dulu aku tentang matinya kayak mana. Makanya Nggak orang-orang mau aku Kristen tanya kadang tentang salah jawab. matinya. Sedih aku kalau kalian bilang Nabi Isa alaihissalam mati. Nggak ada mati dia. Sedangkan di Al-Quran kalian pun ada dikatakan di hari kelahirannya, di hari kematiannya, dan di Kebangkitan. hari dihidupkan kembali. Kapan Kebangkitan. dihidupkan kembali? Ya Kapan? tunggulah nanti. Itu kan Tolong doa jangan saya. disamakan Oh, Isa itu. sama Yesus. Itu berbeda. Iya. Bisa nggak? Berbeda. Beda. Jadi Isa dan Beda, Yesus Jul. itu berbeda. Tolong jangan disama-samakan. Kalau Iya, kamu dia bilang betul, kamu betul, Beda, Jul. memuliakan Isa, itu berbeda. Kami menyebut Yesus itu Tuhan. Tuhan ya, Tuhan bukan Nabi. Oke, jadi gini ya Bang Jadi Jeff. jangan disamakan. Ya. Jadi Bu Darni tadi bilang, oh itu kan ada ayatnya tentang itu. Kan udah dibilang Bu, contoh nih, aku berdoa nih. Semoga nanti aku diberkati dengan anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berbakti. Apakah aku sudah punya anak? Harus punya anak dulu baru doa seperti itu, Bu. Coba
Coba aku tanya Udah. Bu Darni. Enggak kan? Berbeda dokter. Kalau Isa itu, bayangkan Yesus itu sekarang sudah ribuan tahun hidup. Selama-lamanya sekarang dia berada di surga. Terus Quran kalian mengatakan di hari kelahiran, kematiannya, Ya, itu tidak dan aku jawab. dihidupkan kembali. Kapan nih Isa itu, Yesus itu dihidupkan kembali? Itu Tapi- makanya kalian itu ngarang. Kok kami yang Iya. ngarang? Kapan Isa lagi hidup sementara dia sekarang hidup selama-lamanya? Kalau memang Yesus itu dan Isa seharusnya itu sama, tetapi ada manusia-manusia penyesat yang menukar cerita dari sejarah itu. Siapa Itu dia. menukar? Ya, siapalah duluan yang Iya, ada. mungkin Itulah yang silakan benar. lah. Yang duluan Silakan yang Romo. adalah cerita yang benar, sejarah yang benar. Udah mulai selesai makan Bu Darni Iya, nih. Udah mau mulai telan orang. tantrum. Mulai Enggak, tantrum ini mau habis tapi sambil. Oh, Ya, Belum. jadi begini. Jadi begini. Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus itu adalah oknum yang satu. Oknum yang satu itu cuman kisahnya berbeda gitu loh. Kalau di dalam Al-Qur'an Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah menyebutkan ibunya dengan sebutan perempuan, nggak pernah. Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah mengutuk pohon ara. Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk mengambil keledai warga, nggak pernah. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu tidak mati di salib, artinya tidak ditelanjangi di kayu salib, gitu Bu. Dokter dan Bang apa ini? Bang apa belum ini? siap lagi makannya Bu Darni nih. Ngeri kali. Belum. Dokter dan Romo, nanti kalau aku ngomong ku salah-salah, jangan kalian penjarakan aku ya. Cemana cara Salah kita lagi. menjarakan orang, Bu? Ya buktinya itu kalian lapor-laporis itu siapa sih Agatha, udah kalian lapor, udah nangis-nangis dia. Kapan ku laporkan? Jangan pakai kata Siapa kalian. yang ngelaporin? Aduh, ini fitnah Itu aja itu nih. si Ya, Agatha siapa? itu udah menangis-nangis Siapa? dia. Dia Yang udah ngelaporin minta siapa maaf coba? dia. Enggak, sekarang siapa yang Berarti laporin aku- yang pertama? Kedua, Ya, nggak tahu lah itu aku. sandiwara kah selama ini. Dia kan cuma minta donasi itu supaya kalian kasihan Donasi? sama dia, supaya kalian Nggak mau ada dia minta berdia. donasi. Biar nggak Iya. berhenti. Udah lah itu. Nah maksudku gini loh. Hati-hati dokter Aku Akal kan ngomong, fakta. jangan sampai menghujat. Hati-hati. Iya, kalau kita Hujat ngomong fakta kita. dilaporkan. Apa aja? Ya lanjut, Romo. Ya, suaraku besar kecil Jul. Aku mau tanya kalian dulu, Kenapa kalian sama Darmi? berdua. Aku tanya kalian dulu. Bu Darmi, Sekarang, yang Bu Darmi, mana bentar, duluan bentar. yang lebih eksis cerita Bentar, Bu sejarah Darmi, tentang bentar. Yesus di dalam sejarah para nabi? Yesus itu sudah dikatakan seperti itu 600 tahun sudah eksis. Makanya Kak Dia Darni, lahir Kak Darni jangan bahas disalib. Isa, jangan bahas Ya, Isa, kalau bahas Yesus bicara aja Kak. duluan, ya kalau bicara duluan versinya Yahudi lah. Ya Versi udah, Yahudi, Yesus kenapa pula dihina-hina. kalian di buku kalian jadi aneh-aneh? Iya, lebih. Jadi kita ikut yang versi mana, Bu? Versi Yahudi aja kalau gitu. Awalnya lah, versi awal. Versi Yahudi. Kalau yang duluan adalah yang benar, berarti versi Yahudi yang benar, betul nggak, Iya, Jul? versi Yahudi lah yang benar. Yesus direbus di tinja panas di neraka. Yahudi loh yang Ah, bilang, mana bukan tuh? aku. Jangan Mana tuh? cari versi Kristen Arab, Kristen Yahudi. Kristen Yahudi. Kurang. Tadi bilang yang Hei, dua. Dani, Yang dua Dr. versi Dokter Yahudi. Akal, Dokter Akal. Bentar, Dokter Akal, kau diskusi sama orang beragama apa? Agama Kristen kan? Pakailah yang ajaran agama Kristen. Jangan kau Tadi kan salahkan dia Yahudi yang segala suruh macam. gunakan yang Fokus paling ke Kristen awal. aja. Bukan aku yang mau kan. Tadi Bu Darni yang bilang, ya udah pakai yang paling awal. Ya aku bilang Yahudi lah yang paling awal. Betul nggak? Pakai Kristen Kok aja, marah? jangan yang lain-lain. Pakai kok marah? Kristen yang di Yahudi, Kristen Yahudi dari Israel sana. Itu Pakai namanya mau menang sendiri kalau kayak gitu, Bu. Ya itu makanya mana Itu duluan mau menang Kristen yang sendiri. di Yahudi sana, Israel sana dengan Islam, mana lebih duluan? Hah? Bingung kan? Mana duluan? Kena, Bu Darni kena. Mana duluan? Bu, Kristen. kalau menggunakan standar masing-masing, kita nggak akan diskusi, kita nggak akan komplain juga. Itu nggak Sedangkan masalah. tunggu dulu. Iman Dr. kalian, Julius, iman kalian. Gini, iman Al-Quran kalian, itu iman ada- kalian, iman kami, ada iman abad kami. Cuman ke-7. kita diskusi di sini Sementara- tujuannya apa? Tunggu. Saling sharing gitu kan. Itulah saya Ya, selalu iya, inilah sharing kita. Pastikan dulu, jangan gunakan standar janda gitu. Gini Jul, dokter, bentar, kan bentar, Bu lucu Darni, kan? bentar, Bu Darni, Oh. bentar, Oh. bentar. Jul, kau udah lihat video yang kukirim di grup nggak? Nggak ada. Apa kok ini?
itu Pangeran Manurung katanya Yesus itu saat pulang sekolah, ya kan, diajari matematika oleh Bunda Maria. Yesus, 2 tambah 3 berapa? Yesus menjawab 7 katanya. Loh, dibilang goblok sama ibu. Goblok kamu Yesus katanya gitu. Ada videonya, coba putarin dulu. Mana videonya mana? Aku Iya, mau lihat supaya jangan jadi fitnah. Oke. Mana? Aku putarin. Aku dikirimin kok. Tapi belum ku nonton. Tunggu ya, kita putarin sama-sama ya. Aduh, Dokter Julius, Yesus mulai kecil dia mengajar. Biar tahu kalian ya, nggak pernah dia belajar. Mengajar, Tuhan kok belajar? Lu Iya, nggak benar nih. Pendekanya sesat ini. Aku putarin dulu ya. Kalau benar ini artinya pendeta ini sesat ya. Salah, bukan sesat. Agak salah informasinya. Oh, Yang jelas, kalau di dalam miskomunikasi. Alkitab dicatat, Yesus itu mengajar. Makanya orang-orang pada saat itu heran-heran. Sangkin Nah, pintarnya ini Yesus. videonya. Rabi-rabi Yahudi aja diajarinya. Bayangkan itu, rabi-rabi. Orang dia kan Tuhan. Sudah tercatat, engkau akan melahirkan seorang anak yang berasal dari Roh Kudus dari surga. Dan Kameraku dia dibuka adalah lah. Tuhan dan Juru Selamat. Mana pula Kameraku belajar buka. Tuhan? Kalian lah dulu tanya. Oke, kamera buka sendiri. Ya, nih. Malah Nih. mengajarnya Yesus. Kita nonton dulu. Nah, Jangan komplikasi. nih. Khotbah lucu Pendeta Manurung. Maria mengajari Yesus ilmu matematika. Katanya Yesus itu ditanya, diilustrasikan gitu kan. Yesus, 2 tambah 3 berapa? Kan biasanya 5 kan? Nah, Yesus menjawab Udah, kau 7 putarin, katanya. jangan kau jelasin, nanti ngamuk mereka. Bentar. Ya, jangan nanti ngamuk Kalaupun mereka. diputar itu, Oke. pasti yang membuat videonya itu juga musuh-musuh Kristen. Tapi dia pendeta loh, Pangeran Manurung. Sabar. Oh. Halo, cek. Bisa Jul? Bisa. Kalau kedengeran, Bahas yang ada di Alkitab aja Kak Jarni, jangan mau bahas yang lain Kak. Iya betul itu. Di luar dari Alkitab itu semua hoax itu. Oh, ini aku tengok ini. Lalu waktu Yesus sekolah, dia pulang dari sekolah, sinagog, kan mereka sekolah. Lalu Maria pasti ngajarin Yesus juga matematika ya. Yesus, 2 tambah 3 berapa? 7. Goblok lu. Yesus, 2 tambah 3 berapa? 7. Goblok lu. nah itu videonya. Aku nggak yakin karena umatnya cuma 2. Itu udah penipu. Umatnya cuma 2. Biasanya Apa gereja pula nih, itu Bu Darni nih? jemaatnya banyak. Di situ cuma 2 Banyak. orang. Berarti yang dibuat Pak. videonya seakan-akan Ini dia yang- pendeta. Tuh, ini dengerin. Bahas yang lain, itu Ini. membosankan. Aku turun aja ya. Tantrum kalian. Jadi gini Bu Darni, jadi memang nggak semua pendeta itu banyak jemaatnya. Apalagi yang di medsos ini sering kita jumpa ini kan pendeta-pendeta yang ya kalau saya bilang ukuran duniawi gagal lah. Karena dia saking gagalnya di dunia, jemaatnya dikit, dia main ke TikTok ya. Dia pelayanannya di TikTok. Kenapa? Karena di dunia nggak ada jemaatnya, nggak ada yang mau dengar. Kalau di TikTok ini kan ada lah yang mau dengar dia. Itu memang Jangan mute aku dokter. iya. Kau suara makanmu terdengar. Iya nya. Enak kali ayam, mas ayam aku nih. Jadi kebanyakan seperti itu Bu Darni. Udah sering kita lihat jemaat-jemaatnya cuma 10 orang. Banyak. Ya contohnya pendeta Jason ya, itu dia punya jemaat cuma 10. Kalau si pendeta mantan maling motor jemaatnya 30, 20-an, nggak banyak juga. Jadi memang yang di TikTok ini seperti itu. Jadi mau gimana Bu Darni? Masa ibu bilang oh bukan pendeta dia palsu gitu? Pendeta Pangeran Manurung tuh terkenal loh. Silakan dicek. Ada kok dia punya banner-bannernya ya. Orang-orang Kristen pun sebagian kenal sama dia. Namanya Ini loh Pangeran Bu, Manurung. ini Bu Darni, aku jelasin ya. Pangeran Manurung ini sudah melanglang buana. Beda dengan anak-anak di TikTok yang kemarin sore seperti si Bom-Bom, Lidara, Pendeta Heri, si Iya, dia Cepot. guru. Dia guru di STT Purwokerto. Iya, dia ini dosen loh. Dosen dia ini.
udah pernah berdebat dengan Pak Menahem Ali atau Ustadz Menahem Ali di tahun 2014 di Universitas Muhammadiyah. Loh, dibilang bukan pendeta oleh Bu Darni. Wah, aku laporin Bu Darni nih, aku adukan ke Pak Manurung kau. Laporin, nggak mungkin itu pendeta itu. Lagian pendeta itu kalau gereja aku laporin berkhotbah nih, dia. Nggak pencemaran seperti nama itu baik modelnya ini. ruangannya. Aduh. Ruangannya nggak seperti Kelas. itu. Itu kelas, Bu Pasti Darni. ada jemaatnya rame. Iya, pilot itu entah 20 kelas orang. sekolah STT-nya. Kan Mana Ibu mungkin lihat itu? mukanya. Tuhan Yesus nggak ada hubungannya ayat itu, Pak. Nggak ada hubungannya. Iya. Tuh, bukan. Lagian kan itu nggak ada di Alkitab kan, nggak ada di Alkitab. Di Alkitab hanya dikatakan bahwasanya Yesus nggak- mulai anak-anak sudah mengajar. Rabi aja diajarinya. Makanya tunggu dulu. Makanya rabi-rabi Yahudi tercengang melihat kecerdasan Yesus. Kayak mana kalian ini? Bu, Ada ayatnya. ngajar Bu, aku waktu kecil pun udah ku ajari orang-orang dewasa tuh main congklak sama main kelereng. Beda mencongklak, beda dengan tentang kerajaan Allah. Dia masih anak-anak sudah tahu mengajar itu. Bu Darni, Sama dengerin, rabi-rabi Bu Darni itu Yahudi. kakak itu dibode-bodoh loh kak. Aku Dengerin, turun aja lah ya. sekali lagi. Pembahasannya itu Dengarkan receh. sekali lagi, Nggak di mute bermutu. dulu. Di mute dulu, Jeb. Dengarkan sekali lagi ya. Dengarkan. Jangan ribut. Jangan ribut. Yang Bu bermutu Darni, di mute apa dulu. lah? Ini receh Di mute semua. dulu Kayak dong. Aduh. Kalau bicara iman kita nggak akan ketemu, Jeff. Kalau kita cuma bicara doktrin, sampai kiamat pun nggak akan ketemu. Doktrin kalian, iman kami, iman kami. Iya. Cuma di sini kita akan membedah Ya, siapa suruh kau bahas-bahas itu? Loh, Ya, ini aduh, fakta di mute kan? dulu lah. Kalau ini kan nggak bisa dibantah. Yang kita bahas ini kan fakta. Kalau fakta nggak bisa dibantah. Ini aja nih. Murtadin Kalau iman- itu botol atau halu. Gitu aja yang dibahas. Jangan yang lain-lain. Nggak nyampe. Iya. Nah, di mute dulu, di mute dulu. Di mute dulu bentar, di mute. Tunggu kamera nggak dibuka, woi. 2 tahun lalu dia jalan. Mama. Mana kameranya? Biar nampak muka pendetanya. Nanti dibilang nipu lagi kita. Mereka ini Ya, parah kali. bentar. Mukanya ada, orangnya ada. Nah, yang aku takut kameraku tersorot, mukaku tersorot. Oh, mukamu jelek nggak apa-apa. Bukan, takutnya banyak yang nyari nanti, Jul. Nggak apa-apa, biar ada Masih- teman aku. Bukan masih 25. Ya, ini ya. Coba lihat Bu Darni ini mukanya. Nanti kita bukakan di YouTube. Waktu mukanya. Yesus berumur 2 tahun lalu dia jalan. Mama. Apakah Yesus adalah Tuhan? Tengok dulu yang dengar itu cuma 2 ketul, 2 kitul. Yesus Mana mungkin pendeta kayak dia gitu? pulang dari Enggak sekolah. mungkin lah jalan. Sinagog. Tuh, ini dia. ngarang ini menjelek-jelekkan Yesus ini. Aduh, Dua dengarkan cuma itu. dulu. Aduh, nanti dikomentari, dengarkan dulu. Udah diulang-ulang dari tadi. Oh, Bosan. ini beda. Dengarkan dulu. Di mute dulu, Jul. Di mute, Jul. Lalu waktu Yesus sekolah, dia pulang dari sekolah, sinagog. Kan mereka sekolah, saudara. Lalu Maria pasti ngajarin Yesus juga matematika ya. Yesus, 2 tambah 3 berapa? 7. Goblok lu. Yesus, 2 tambah 3 berapa? 7. Goblok lu. Sadar nih, jangan mau kak kalau bahas-bahas yang receh-receh. Jangan mau diskusi. Yang lain aja yang bermutu. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Coba di zoom mukanya Jelaskan. biar jelas ya. Ini Pangeran Manurung ini salah satu pendeta yang sudah senior lah. Ya, coba di zoom mukanya biar jelas ya. Ini orangnya Bu Darni. Kalau Bu Darni mau kenalan ya. Kita selalu ngomong sesuai fakta, walaupun ini menyakitkan. Tapi lebih enak bahas gini karena ini fakta. Kalau teologi sampai kiamat pun mutar-mutar kita. Wah, Yesus pokoknya Tuhan, pokoknya gitu kan. Nah, ini orangnya Bu, Pangeran Manurung nih. Bu Darni saja di Google. Pendeta Pangeran Manurung. Kuanggap sampah setiap orang yang menghujat Yesusku. Itu aja kalau aku. Semua kau bilang sampah. Paul bilang sampah Pokoknya yang juga lah. menghujat Yesusku, menghujat Tuhan Yesusku, kuanggap sampah. Jangan marah ya. Jangan marah, maaf. Ya, itu bagi saya. Nggak tahu yang lain ya. Yang menghujat Yesusku, siapapun dia, mau profesor, maupun dia apapun pangkatnya, itu tetap kurasakan itu sampah bagi aku. Karena Oh, itu artinya Tuhan itu Darni- udah ku Ya. hormati. Ya, itu sudah Tuhanku dan juru selamatku. Itu Tapi nggak apa-apa, bagus pernah ada pun prinsip gitu. nggak pernah di benakku ini sedikit pun untuk memperolok-olok Tuhan Yesusku itu. Jadi kalau ada kutemukan seperti itu sampah menurutku. Itu. Oke. Tapi Jadi tetap aku bersahabat. Itu dia. Gak apa-apa. Kalau Paul Jang yang bilang yang foto yang dipakai oleh orang Kristen ini
tukang sapu dia, artinya sampah juga lah ya. Ya sampai setiap yang mengolok-olok Yesusku, setiap yang mempermainkan dan menghujat Yesusku, ku anggap sampah. Ah, itu dia. Oke. Kalau saya Jadi kalau Luga yang bilang Yesus itu angkat dia jadi mau nabi. Luga, mau siapapun, kalau dia memperolok Tuhan Yesusku, ku anggap sampah. Gak ada arti bagiku. Pokoknya yang itu bilang dia. Yesus aneh-aneh sampah lah semua ya. Sampah lah bagiku ya, bagi Bu Darni. Nggak tahu bagi Jeff Colby ya. Tanya dia dulu. Baginya apa? Oh, Orang yang boleh, memperolok boleh. Yesus. Jadi kalau Paulus yang ini mengatakan ketemu Yesus juga, Yang jelas, siapapun itu, siapapun pangkatnya, apapun titelnya, kalau dia sudah memperolok Yesusku, bagiku dia sampah. Itu. oke. Itu. Oke, Yohanes artinya juga mengolok-olok tuh. Dia bilang Yesus bertanduk 7 tuh, bermata 7. Mana? Ah, iya, tengok dulu. Mana dia ayatnya? Kalau Yohanes itu. Ya, Yohanes murid Yesus yang di Pulau Patmos. Iya, tahu aku. Nah, itu kan juga bilang masa Yesus bertanduk 7, bermata 7. Bukan, itu kalian nggak ngerti kemana tujuannya itu. Oh, itu nggak ngolok-ngolok ada. itu. Bukan memperolok itu kan nubuatan. Itu nubuatan dalam kitab Yohanes, 1 Yohanes itu, kitab Apa Wahyu. standarnya gitu? Apa standarnya kalau gitu membedakan Apa? mana yang keolokan mana enggak? Iya, tarik lah, Mak. Hah? Apa ditarik, Pak? Bukan, ada ini, ada yang mau diambil. Oh, enggak, aku Oke. bingungnya di situ. Oke, Lanjut. ada Bang Fandi. Assalamualaikum Bang Fandi. warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Kecil. Bu Erni, Suaranya selamat kok. sore. Oh ya. Aku Selamat itu. sore. Halo. Ucokmu itu. Lanjut. Sorry ya itu, aku nggak pernah masuk ke roommu ya. Aku kadang ini karena si dokter ini kan karena dia nggak mau berdebat sebenarnya. Dia menunjukkan tentang gereja Advent yang ada di Jawa Timur. Makanya ibu hadir di sini. Kalau debat-debat ibu sebenarnya udah Iya, mau udah malas. mengurangi. Betul. Kita kalau debat iman itu udah malas lah. Cuman kita tunjukkan data-data aja bahwa Iya. ada terjadi begini, ada terjadi begitu. Daripada Iya. debat kusir kita, iman kau terserah lah. Kalian mau menuhankan tikus sekalipun, ngapain kami pusingin? Itu kan iman orang. Iya. Iya, namanya sudah iman orang, jadi kita nggak boleh mengobrak-abriknya lagi. Apalagi kitab sucinya sudah itu. Jangan lagi kita rombak-rombak. Contoh kami lah, kami rombak-rombak nanti isi Al-Quran kalian itu. Bisa kalian penggal leher kami ini, iya kan? Udah dites, Bu? Belum pernah aku lihat soalnya. Aduh, sedangkan orang siapa sana kalian cari-cari nggak dapatnya. Kalau nggak udah kalian tikam. Siapa? Sedangkan si Agatha hanya bilang kayak gitu aja udah dilapor-laporkan. Inilah framing nih, bohong ya. Kalau Agatha dilaporkan itu kan Agatha yang ngomong sendiri. Maka Dia yang malas ngomong aku sendiri. naik-naik ke room muslim, Ya. takut. Kalau aku dilaporkan itu fakta, ya itu fakta. Silakan dicek laporannya, ya sudah ada di berita di mana-mana. Jadi kalau kita bahas kekristenannya aku malasnya di situ, Bu. Udah malas. Atau gini dokter, beranikah kalian membuat bebas di room debat ini? Tak ada sistem lapor-lapor. Beraninya kalian? Ya jangan menghujat. Ngapain menghujat Bu Darni? Jadi Bu Darni Pokoknya bebas. Kalian aja bu, bebasnya menghujat. Kami nggak diam-diam aja nya. Kapan kami menghujat? Jangan kau sembarangan ngomong, Bu Darni. Aduh, kan kalian selalu bilang Yesus itu mantan inilah, Yesus itu nggak mati lah, Yesus Bu itu Darni. berkolor lah, Yesus itu beginilah, Darni. kalian bilang. Tadi yang Murtadin bilang ada Yesus datang sama dia pakai kolor, Bu Darni bilang bukan menghujat. Kalau Muslim Maksudku gini loh, dibuat dulu undang-undang setiap yang di diskusi lintas agama ini tidak ada pengaduan-pengaduan. Iya, Gitu. sekarang gini Bu Darni. Inilah standar janda yang selalu ku bilang sama Bu Darni. Tadi Bu Darni bilang kalau Murtadin ngomong Yesus datang pakai kolor itu kesaksian. Kalau umat Muslim bilang Yesus pakai kolor itu penghujatan. Apa itu? Iya. Kok nggak Beda adil? dong. Siapanya janda tadi? Siapanya janda? Standar janda tadi, janda mananya janda tadi? Di sini janda ada Bu Darni nih. Hanya ibu yang janda. Ya, kalau Bang Jeff jadi janda terkejut nanti kita, janganlah. Iya.
Ya, jadi seperti itu Bu Darni, kita harus adil dulu, ngomong yang sesuai data. Jangan cuman playing victim, merasa terzolimi. Ini kan mental pecundang sebenarnya. Pokoknya Dr. Julius, yang jelas apapun perkataan di lintas agama debat ini, jangan ada lapor-melapor, sikit-sikit Iya. lapor. Kalau nggak sikit-sikit salah nggak usah takut Bu. Aku dilaporkan di 4 Polda, bayangkan dilaporkan di 4 Polda Bu, capek ngurusinnya. Tapi selama kita nggak bersalah, kenapa harus takut, kan begitu? Ya, namanya udah dilapor, apalagi kami minoritasnya di Indonesia Nggak ini. ada itu Bu, jangan bohong-bohong gitu Bu. Udah Adil. pastilah kami cepat ditangkap, cepat Makanya diambil, siapa? apalagi alamatnya jelas. Itulah aku bilang sama Bu Darni, kan ku ingatkan Bu Darni. Ini aku turun aja ya, aku nggak tertarik soalnya. Makasih Oke, ya. silakan Bang Jeff. Kita nggak bisa paksa. Kan udah pernah aku bilang sama Bu Darni jangan menghujat. Kalau si Cepot itu memang kerjaannya, Bu Darni ini kerjaannya tambal ban, bukan menghujat. Jangan kau pergi menghujat. Betul nggak? Lagian Ibu Darni pun juga memang bukan rencana seperti itu. Aku memang rencana hanya menunjukkan dan memberitahu siapa Yesusku itu. Apa kalian tanya, ku jawab. Itu aja. Ya, kita kan sama lah Bu. Kalau aku sampai Nggak, Bu mati pun Darni lihat begitu aja hujat. aku. Nggak ada kan? Kalau saya, karena nggak sanggup orang Kristen berdebat sama saya, ya kalau udah debat nggak sanggup, mereka ujung-ujungnya gitu. Itulah aku pikir ya udahlah, malas lagi aku debat. Udah banyak juga teman-teman yang berdebat kok. Udah kasih yang lain aja lah. Iya sih, aku juga orang Kristen banyak kali udah pakar-pakar pun. Oke, Ibu jadi paling nonton-nonton di bawah. ya, jadi Bu Darni terimalah ya. Kalau murtad Apa itu? ini botol-botol semua ya. Ya, menurutku kalau murtadin atau dia mualaf atau apapun itu termasuk botol. Karena apa? Dia nggak kuat di dalam imannya masing-masing. Atau satu, itu ada macam-macamnya. Satu tadi yang botol, gak belajar, ya kan, mudah dia terpengaruh oleh iman-iman yang orang yang baru datang, ya kan, berarti dia nggak kuat dengan imannya yang terdahulu. Nah, yang kedua, memang dia sudah dapat hidayah atau memang dia sudah Kalau dapat dapat hidayah benar, murtadin botol. keselamatan. Oke. Gitu. Betul. Iya. Enggak, kalau dia menerima Yesus, tunggu dulu. Kalau dia menerima Yesus itu dia terselamatkan. Kalau Enggak. dia menerima kalian Yesus bersahadat, sebagai tunggu utusan, dulu. Dia selamat. Menerima Sebentar. Yesus sebagai utusan Kalau- artinya dia selamat. Oke. Iya, dengar dulu. Dokter, kalau di pihak kalian, kalau dia menerima kalian berarti dia selamat bagi kalian. Kalau di kami, kalau dia menerima Yesus juru selamatnya, itu selamat dia bagi kami. Gitu saja. Selamat di dunia dia. Kalau terima itu selamat di dunia karena dapat Indomie nanti dia. Selamat. Enggak juga. Selamat. Buat murtadin, Anda mendapatkan keselamatan di dunia, dapat makan, dapat beras. Tapi Enggak. di akhirat dapat celaka. Oke. Bukan. Kalau dimurtadin dia berarti dia terselamatkan di dalam Kristen. Kalau dia mualaf terselamatkan dia di bagian kalian. Itu aja. Ya, itu secara iman. Plus lagi selamat dari kelaparan. Kan benar kan? Ya, semuanya manusia ini perlu makan dapur, perlu juga kita gambar menginjil, tapi dapurnya tak berasap, itu nol, tong kosong nyaring bunyinya itu kayak gitu. Tetapnya kalau penginjilan kita, dapurnya juga kita pikirkan. Betul, mantap. Betul itu. Ya, ini harus Iya kita kan? tiru. Iya, kita harus tiru juga lah. Itu betul tuh ya Bu. Jadi kita jangan Iya kan? sibuk suruh orang, ya, tapi kita peduliin. Kasihan dia ditikam pula nanti sama keluarganya. Kemarin Iya. ada mualaf ya di Cianjur itu, ada mualaf yang dibacok dia. Jadi yang bacok sampai sekarang pelakunya nggak ketahuan, ya. Terus istilahnya udah diselidiki polisi, tapi karena dia ditikam malam-malam di jalan, kan jalannya sepi tuh di situ. Tiba-tiba dia ditikam, dia nggak lihat pelakunya siapa. Jadi sampai sekarang nggak ketahuan pelakunya siapa. Jadi apakah dia ditikam karena kelakuannya atau karena dia mualaf, ya, atau Ada karena dia kejahatannya mualaf, nggak tahu. gitu ya. Kita nggak tahu ya. Bisa jadi Iyalah. karena mungkin dia pernah bikin orang dendam, atau bisa jadi Iya. karena dia mualaf, jadi ada yang marah. Ya, kita nggak tahu. Hanya Tuhan lah yang tahu. Yang jelas siapa yang melakukan kejahatan akan dapat ganjarannya. Itu aja. Ya, ngeri Bu. Jadi Boleh sedikit Tos sama itu. silakan. Boleh. silakan. Ya itu saya ini kan ngefans sama itu ini. Gimana itu? Saya Ya, sayang nggak sama apa- itu, ngefans sama itu. Iya teman-teman tap layar ya teman-teman biar kuat Iya. kamu. Iya Bagus jadi itu. Iya saya pernah dengar itu ada murtadin yang cerita ke saya itu. Dia sudah Kristen itu. Ceritanya dia.
Itu pada waktu kecil itu Yesus kecil di timang-timang di ayun-ayun sama itu Maria. Ya, di timang-timangnya dia dulu. Ternyata adanya lagunya itu. Adanya lagunya itu Maria nyanyikan Yesus waktu kecil itu. Waktu di bawah pohon jambu di Bethlehem itu. Nah, ceritanya dia. Kutanya Dari mana pohon jambu? kutanya Pohon dia. Pohon kurma lah. Kurma. Ada Bagi pohon jambu di di Quran. sampingnya. Iya. Ada pohon jambunya katanya di sampingnya itu. Aku tanya dia, itu lagu apa yang dinyanyikan itu Maria itu sama Yesus kecil waktu itu? Bilangnya dia, lagunya begini tuh. Butet ipalusi adamu ale butet. Kayak gitu itu. Duanya lagunya itu. Yang pertama itu butet, yang kedua situm orang. Ini udah hoax ini. Udah ini udah hoax itu. Mana datanya? Mana ada datanya di Alkitab? Bukan saya itu, bukan saya. Dianya itu yang ceritakan ke saya itu. Makanya kutanya Iyalah. dia, gimana ya kau ngomong seperti itu? Mananya datanya? Kutanya dia, tidak bisa jawab. Nah cerita lagi dia, waktu kecil itu Yesus kecil setelah dia ayun-ayun itu disapu-sapu kepalanya sama itu Maria, cepat besar yang bobonya nah, besok bangun pagi jadi Tuhan. Gimana itu? Menghujatnya itu. Kutanya dia, kau Kristen apa? Tidak jawabnya dia. Gimana itu tuh? Menghujatnya itu. Menghujatnya tidak itu. Iya, menghujat juga di luar dari yang tercatat di Alkitab itu semua dusta. Jadi kita berbicara itu harus melalui doktrin dan ayatnya ada. Nah, yang ada di Alkitab itulah yang harus kita tanya. Kalau kayak kalian memang udah anti kepada Alkitab kan gitu, ya itu silakan. Kepada Alkitab. Maksudnya, Kalau anti itu udah nggak dipakai, coba tanya sama Bang Zuma yang lain. Baca Alkitab mereka tiap hari. Kalau anti udah nggak mau pegang, Bu. Kayak contoh nih, Bu Darni anti ketemu dengan Bang Fandi. Udah nggak mau sama Bang Fandi. Kalau kami kan malah senang, betul nggak? Ketemu itu Darni nih, sayangnya aku sama itu, fansnya aku sama itu. Kemana itu? ya baguslah sesama kita manusia saling ngefans, itu kan nggak masalah walaupun lain agama, nggak apa-apa loh. Kita nggak kita bilang haram nggak bisa gitu. Ya itu kan imanmu lah, imanku. Itu memfanskan aku, ya terima kasih aku ucapkan kepadamu. Itu aja, semoga bertambah rezekimu, dan begitu juga dengan ibu. Gitu aja kita ini sesama manusia. Amin. Makanya dibilang Yesus di 10 hukum itulah terdapat kasih itulah tercantum. Bu Darni jangan banyak rezeki. Kalau dia banyak rezeki, penginjilan dia. Tadi udah dia bilang kan, harus kasih dapur berasap. Jadi nanti dia bayarin murtadin tuh, jangan. Ya maksudnya gini kan, tadi si Pandi ngepas sama ibu, fans sama ibu, nggak masalah. Aku pun dulu ngefansnya aku sama Bang Juma. Cuman kenapa aku menjauhkan diri dari Bang Juma? Karena setiap aku berbicara di roomnya, sakit kepala aku mendengarkan Tuhan Yesusku kena hujat lah, kena bully lah. Makanya aku menjauhkan diri. Makanya aku sekarang berada di ruangan Cipi, PC The King, dan itu mereka berdua ajanya aku kadang di bawah nonton aku supaya di bisa bawah. ngebully Nabi Muhammad SAW. Enggak, karena di situ aku tenang otakku, awet muda aku, karena Yesusku itu selalu diagungkan, selalu dimuliakan dan mereka ditinggikan. bahas Yesus, Bu? Mereka selalu bahas Nabi Muhammad. Kan nanti ditanya teman-teman Muslim, Yesusmu itu siapa itu? Begini begono. Dijawab si Pila. Jadi kan makanya aku dulu fans sama Bang Juma karena masih baru-baru. Nah setelah sudah selalu ku dengarkan mereka itu membuli Yesusku, aku pelan-pelan nggak musuh aku dengan Juma, tapi aku menjauh dari dia supaya jangan aku berdosa. Gitu dia. Jadi, jadi si Darni, Yesus bisa dibully gitu. Yang bully siapa sebenarnya? Iya, yang membuli sebenarnya manusia yang tak tahu diri. Sebenarnya Yesus itu sudah dikatakan dimuliakan, ditinggikan. Nah, sementara kalian itu harus disuruh meninggikan Yesus, tetapi kalian selalu menghujat-hujatnya di room-room teman-teman Muslim. Selamat.
Kami bilang Yesus itu tidak berbohong. Kami bilang Yesus itu orangnya sopan, ya, nggak pernah panggil mamanya, wanita, wanita, nggak pernah. Malah kami yang memuji dia. Mana ada kami olok-olok? Udah. Yang Nah, mengolok kalian siapa juga. coba? Ya kalian lah mengolok-olok. Kami Kristen, mungkin lah kami olok-olok juru selamat kami. Ini udah geram ya, Gitu. ini toples sih bentar lagi aku lempar ke kepala Bu Darni. Jangan dikit-dikit kalian. Aku nggak pernah pakai kata kalian ya. Aku selalu bilang kayak Polikardus. Ya kalau Polikardus itu udah fix. Kalau Bu Darni, ya aku nggak pernah bilang Bu Darni ini Polikardus. Kenapa? Karena menurutku Bu Darni ini belum masuk kategori itu. Tapi Bu Darni Belum lah, kalian. masih jauh. Ibu Ya. masih jauh, belum. Kalau kalian artinya Bu Darni mengenerate kami semua yang di sini, Bang Pandi, saya gitu. Kapan aku menjelekkan Yesus? Ku lempar lah Bu Darni ini. Ya, kan sering juga dokter Akal bilang, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan disalibkan. Itu bagi kami itu udah penghujatan namanya, karena Wah, udah jelas-jelas itu kan di dalam udah semua Alkitab. iman kami, ku lempar kau. Artinya kami bisa bilang juga Bu Darni itu penghujatan mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah itu sementara kami yang berhak untuk menantang kalian bahwa kalian menghujat Yesus kami kan nggak mungkin menghujat Yesus, pasti kami tinggikan dia kan, kami Itu kan- muliakan dia. Itu kan ngeklaim, semua orang selalu ngeklaim bahwa dia yang baik, orang lain yang jahat, padahal dia yang jahat. Gitu. Kita uji siapa yang memuliakan Yesus, siapa yang menghinakan Yesus. Kita ujinya dulu. Nah, yang pertama itu umat Islam itu mengatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak mati terbunuh, tidak mati tersalibkan, melainkan diangkatnya oleh Bapa ke atas langit. Coba tengoknya Bibelnya itu. Yesus dibilang mati nggak di situ? Gimana nih? Iya. Mananya kami di situ? Janganlah dibilang mati Yesus. Yesus tidak mati itu. Gimana itu? Ada ayatnya Yesus mati. Tunggu dulu lah itu kan Paulus juga bilang di Galatia 3:13. Matinya Yesus, terkutuknya lagi. Tidak terimanya kami. Janganlah bilang-bilang terkutuk Yesus. Ini standar jandanya Bu Darni ya, teman-teman, coba simak baik-baik ya. Tadi dia bilang iya matinya Yesus kami. Nah, nanti kita bilang Yesus pernah mati, dia bilang hujatan. Wah, kalian menghujat Yesus pernah jadi mayat. Nah, tadi dia bilang, Bukan, terbalik. Kaliannya yang tidak mengakui Yesus mati. Kalian mengatakan Yesus betul. itu diserupakan. Oke. Kan Tadi penghujatan bilang bagi apa? kami itu. Ya tadi Bu Darni bilang orang Muslim bilang Yesus mantan mayat, itu penghujatan. Tapi Bu Darni sendiri yang bilang Yesus mati. Kalau mati artinya pernah jadi mayat. Maksudnya jangan bilang mantan mayat. Itu bagi kami Tuhan Yesus itu kan sudah memang kami tinggikan dan kami Jadi muliakan. apa? Mantan manusia. Tidak bisa dibilang mantan mayat dia seperti itu. Kalau Kan kami nggak nggak bisa pernah dibilang. kami bilang dia mantan mayat, nggak pernah kami bilang kayak gitu. Orang Kristen dicari pun mulai dari ujung bumi ke ujung bumi yang lain, nggak pernah ujung mengatakan bumi, Bu. mantan Nggak ada mayat itu ujung kepada bumi, Bu. Yesus. Bumi itu kalau dicari mutar dia, Bu, nggak ada ujungnya, Bu. Jangan Ibu bawa kitab Ibu tuh, Bu, yang bumi datar itu, Bu, nggak ada, Bu. Nah, kalian bilang, dokter, kan kalian bilang Yesus tidak mati, kan gitu. Sementara Yesus dikubur. Menjelang malam datanglah seorang kaya, Mana orang mayatnya Arimatea sekarang? yang bernama Mana Yusuf. mayatnya? Dan telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah digulingkan batu besar ke pintu kubur Iya, itu, sekarang pergilah ia. Nah, mana- kenapa kalian bilang Yesus tidak mati? Loh, Ada itu ayatnya di dugaan. sini dia Tunggu. dikubur. Iya, itu kan dugaan orang-orang Kok bahwa dugaan? Yesus. Iya, itu dugaan orang-orang bahwa itu Yesus. Padahal itu Yudas. Sudah tercatat ada yang menyaksikan. Datang lagi kalian pandai-pandainya bilang dugaan. Yudas itu. Sekarang aku tanya Itulah. Bu Darni lagi. Aku tanya Bu Darni, simpel lah Bu Darni. Aku tanya. Bu Darni, seandainya nih tiba-tiba polisi datang, ya, nangkapin anak Bu Darni nih. Nangkapin anak Bu Darni nih. Kira-kira apa yang Bu Darni lakukan? Ya, nangkap anakku ya tentulah kutanya dulu lah polisinya. Mana apanya surat perintah. Ya, habis itu apa Mana salahnya? Apa salahnya? Apa pasalnya? Apa salahnya? Nah, apa salah gitu. sih Bu Darni bilang tolonglah bebaskan anakku, janganlah ditangkap, kan begitu kan?
Ya, pasti harus aku cari pembelaan lah. Betul. Pasti Bu Darni Mengambil akan pengacara pun. Ya, Membayar Bu Darni pengacara. Bu Darni pasti akan melakukan perlawanan untuk membela anak Bu Darni. Betul nggak? Pasti. Iya. Oke. Anak Bu Darni akan ngapain? Pasti bilang, "Mak, tolong saya, Mak. Mak, saya nggak bersalah, Mak. Saya difitnah." Begitu nggak? Iya, udah pastilah. Oke. Ah. Itu ya. Kalau normal, Iya. normal ya. Normal, seorang iya, ibu. normal manusia. Normal seorang ibu. Jadi yang jadi pertanyaan, kenapa Yesus saat dari pengadilan dibawa ke Bukit Golgota, Bunda Maria cuma liatin doang, nggak ada ngapa-ngapain? Udah. Aku jawab, karena itu sudah nubuatan para nabi, nggak usah dibela-bela. Yesus itu tak perlu dibela, sebentar aja dihembuskannya, mati semua manusia itu. Biar tahu. Lihat itu sewaktu orang mati itu dibangkitkannya. Lazarus, keluar kau dari kuburmu. Bunda katanya, Maria keluar, nggak melakukan pembelaan karena dia tahu bahwa itu Tuhan. Tahunya si Bunda Maria itu, dia aja sudah dikabarkan, tunggu dulu. Kan Maria sudah dikatakan malaikat, engkau akan melahirkan seorang anak dari Roh Kudus. Dia adalah Tuhan dan juru selamat. Udah tahunya dia sudah mengetahui bahwa dirinya, tubuhnya itu dipakai untuk melahirkan sang juru selamat itu. Gitu dong. Jadi Bunda Maria tahu bahwa itu anaknya itu nggak perlu dicemaskan, nggak perlu dibela. Nggak karena dia perlu Tuhan. dicemaskan. Tapi waktu anaknya hilang 3 hari, panik dia, Bu. Ya itu sebagai sewaktu masih kecil kan dicarinya. Itulah sewaktu dia masa masih dibuni kecil. kan seperti itu. Udah besar Nah, nggak perlu lagi. sewaktu pun penyalipan itu apa mau dikatakan oleh para muridnya. Sementara itu kan semua udah di situ, prajurit Roma ada di situ, Bu Darni, lengkap dengan seorang senjata. ibu, insting seorang ibu, contoh nih Bu Darni, anak ibu bersalah pun pasti Bu Darni bilang, tolonglah bebaskanlah dia, tolonglah Pak Iya. polisi, saya mohon. Tetap seperti itu, namanya insting seorang ibu, betul tidak? Iya. Kenapa Bunda Maria tidak melakukan itu? Karena dia bingung sebenarnya, Bu. Ini ya dibilang sama orang, ini anakku, tapi kulihat mukanya kok beda, ini bukan anakku ini. Ya. Mana ayatnya? Mana ayatnya mengatakan kok Itu ini reka bukan ulang. anakku? Mana ayatnya? Ini Ngomong harus ada ayatnya reka. dong. Enggak, ini Aku tadi ada ayatnya semua ya. Aku Menurut bicara Bu ada Darni, ayat. Iya, itulah aku bilang menurut Bu Darni ini masuk akal nggak kelakuan Bunda Maria? Bu Darni sendiri bingung gitu kan? Harusnya seorang Nggak ada. ibu pasti membela. Harusnya Beda ya. membelanya. Tapi ini nggak membela. Beda. Artinya nggak jelas Adanya ini. itu waktu Tuhan Yesus hilang itu, Tuhannya itu Darni hilang itu kan dicarinya sama Maria. Iya. Mananya? Iya, namanya juga Dicari seorang nggak? ibu pada waktu masih kecil dia memang dicari. Padahal ternyata dia mengajar orang-orang Rabi Yahudi. Heran-heranlah orang itu. Bu Saking Darni. pinternya si Ibu, Yesus, gini, mereka heran. Di mata seorang ibu, seorang anak ya, di mata ibu, seorang anak itu sampai umur berapapun tetaplah seorang anak kecil. Tetap ibu itu cemas, ya. Bu Darni nanti udah umur 70 tahun pun, anak ibu sudah umur 50. Ada apa-apa sama anak ibu Darni, tetap ibu Darni itu cemas. Betul tidak? Ya. Itu udah manusiawi, Bu. Jadi kenapa Maria itu tidak mencemaskannya? Oh, kita pelajari kenapa. Ya, kenapa ini Bunda Maria tidak ngomong sama Yesus, nggak tanya, kenapa kamu ditangkap anakku? Ya, kenapa nggak ada nanya sama Hansip Romawi, apa salah anakku, kenapa kalian tangkap? Nah, kenapa itu semua terjadi? Ini yang perlu teman-teman Kristen renungkan. Ya, kenapa? Kami nggak perlu salah. Kalian nggak boleh mengajari kami untuk merenungkan tentang penyalipan Yesus. Kenapa Maria tidak menolongnya? Tetapi karena itu sudah memang harus digenapi, itu harus sudah memang dinubuatkan. Jadi Maria Ngajak itu berpikir pun nggak harus boleh. pasrah. Gitu dia. Harus pasrah. Bu Darni ini mengajarkan orang-orang Kristen untuk udah jangan mempertanyakan, terima saja. Harus Ya, pasrah. ngapain lagi? Kutanya dulu dokter, ngapain kita mempertanyakan sementara sudah ada datanya? Dia diarak-arak, dia disalib, dia diambil dari kubur, diturunkan dari salib, dia dikapani, dia dibawa, Ya. menyaksikan bukan 2 orang, ratusan banyak yang menyaksikan. Masa Betul. kalian baru lahir semalam, kalian pula mengobrak-abrik Alkitab? Betul. Tak mungkin, kalian lah yang sakit jiwa. Itu. Ada namanya reka kejadian. Contoh nih kejadian GP30 SPKI zaman dulu tuh. Sekarang dipelajari, ya. Masuk akal nggak cerita G30 SPKI itu terjadi penglihatan begini. Itulah dibentuklah tim pencari fakta. Kalau dipikir-pikir, ngapain kamu cari fakta kejadian dulu? Udah pusing kepala kita. Tapi negara
Tetap, ya, itulah kenapa sekarang ini ada yang namanya arkeolog, orang-orang yang mempelajari sejarah untuk dicek kebenarannya. Kayak contoh nih sekarang ditemukan lagi temuan baru, ya, bahwa ternyata sejarah yang lebih lama itu bukan sejarah ini. Contoh dulu Indonesia. Dulu Indonesia kita mempelajari ya bahwa kerajaan terlama di Nusantara itu adalah Tarumanegara. Zaman dulu tuh Tarumanegara. Terus ditemukan tanduknya Kutai Kartanegara lebih lama daripada Tarumanegara. Ditemukan fakta baru, direvisi. Artinya selama ini kita salah, diakui. Ya, sama kayak dulu. Dulu kita mempelajari bahwa planet yang mengelilingi matahari ada 9. Sekarang udah enggak, Bu, lebih. Ada eksoplanet, ada yang di luar lagi rupanya yang mengelilingi matahari. Kita akui kesalahan kita. Itulah namanya manusia, maju dia, Bu. Setiap ada penemuan baru, ada fakta-fakta yang terbaru, kita akui kesalahan kita. Harusnya teman-teman Kristen juga mengakui sekarang. Ini kok kayak gini lah ceritanya ini ya. Coba kita cek lagi ulang. Nampaknya ada yang salah ini. Nah, harusnya seperti itu, Bu. Jangan Ibu bilang udahlah terima aja, pasrah aja lah. Ya, imani saja lah. Jangan, Bu. Jangan imani saja, cari tahu kebenaran. Kok bisa gitu kan? Bunda Maria nggak melakukan perlawanan. Terus kenapa si Yudas itu yang barusan kibusin Yesus dapat duit banyak malah mati dia? Beneran mati atau ini sebenarnya tertukar gitu? Harusnya itu gitu. Ya. Bu Darni barusan kibusin tetangga Bu Darni dapat duit banyak. Akal nggak Bu Darni bunuh diri? Ya enggak lah, ini kok bunuh diri gitu. Ada-ada aja. Itu Darni, maunya tanya aku dulu itu. Gimana itu? Yesus ketika meninggal, Yusuf mengambil mayat tersebut lalu mengafaninya dengan kain lenan putih bersih. Gimana itu? Iya. Kenapanya dari hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, abad berganti abad. Ku tengoknya teman-teman Kristen ini, kenapanya mati? Pakai jasnya mereka, sepatunya terbalik. Cumananya itu tidak itu. Begini, kalau dulu kan belum ada menjahit jas, belum ada model-model pakaian. Dulu masih hanya berbentuk kain lenan. Jadi itu makanya dibuat seperti ada kain itu. Sutra, Bu. Ada kain sutra. Iya, ada kain baju sutra lah girang, dibalut. Iya. Ada baju Makanya girang juga, Bu. makanya baju-baju orang dulu kan simpel-simpel aja. Panjang dia hanya dijahit di tengah di ketiaknya itu sampai ke bawah. Udah gitu aja. Nggak ada Kalau sekarang udah ada desainer lah, udah ada model lah, udah ada itulah. Mana ayatnya itu? Aduh. Ayatnya mana itu? Masa itu pertanyaan yang apa kurasa itu nggak masuk di akal. Oke lah, kalau nggak nanya itu ini aja. Kau nanti meninggal pakai apa, Bu Darni? Nggak pakai kain lenan aja? Enggak, kalau ibu meninggal ya pakai baju seperti biasa. Apa yang ada di yang paling cantik nanti bajuku sebelum kalau aku nanti kan eseknya udah sakit-sakit nih. Nanti ku pesankan sama nakku, mama pakai baju sederhana aja pakai Udah sakit-sakit, Bu Darni? Contoh, kan dokter tanya aku, Ibu Enggak, tadi Bu Darni bilang aku kan udah sakit-sakit, ku kabari lah. Enggak, belum. Contoh ini tadi kan dokter tanya Ibu Darni nanti kalau meninggal pakai apa? Contoh ibu inilah nanti kan udah tua lah, udah sakit-sakit. Pasti tahu kita kapan kita mau dijemput. Sebenarnya tahu ciri-cirinya. Nggak ada, Bu. Tunggu Orang dulu. mati banyak yang nggak tahu dia mati, Bu. Itu kecelakaan. Iya, maksudku kalau udah parah-parah kita pesankan kian sama anak kita ini. Mana tahu Bu Darni matinya kecelakaan? Makanya waktu kayak gini-gini kan kita bersama anak-anak kita bercanda-canda, nakku nanti mama kalau meninggal pun peti matinya nggak usah buat kayak orang lain pakai 100 juta lah, peti matinya nggak usah, nakku sederhana aja ya. Anak gitu. ibu bilang nggak ada duit kita, Mak. Jangan mama minta kayak gitu. Iya, maksudnya kita pesankan kian. Kalau eceknya uang anakku kan ini, anakku asisten manajer. 10 tahun lagi bisa jadi manajer dia. Pasti bisa dia membuat peti matiku 100 Dari juta mana kan. Bu Darni tahu Bu Darni 10 tahun lagi mati? Mana tahu besok? Ya, maksudnya tunggu dulu. Jadi maksudnya kita sebagai keluarga kan duduk-duduk manis kalau ngumpul-ngumpul. Nah, kita bilang lah, aku nanti meninggalnya kalian buat sederhana aja ya. Kalian buat aku di tempat kuburan umum aja, nggak usah kalian repot-repot. Kita bilang, kita pesan lah yang bagaimana supaya tidak repot mereka gitu loh. Itu kalau ibu. Iya itu mau Udah tanya. dipesankan nggak? Kalau nggak biar ku rekam nih. Nanti kalau ada apa-apa sama Bu Darni, ku kirimkan ke Bu Darni. Iya, Gitu bahwa loh, dokter. sedikit lagi Yos ya. Itu mau tanya aku ini tuh. Itu Apa kan itu? sayang sama Yesus. Ya, kan? pasti. Itu kenal, itu dekat sama Yesus. Ya kan?
Ya, Nah, kutanyanya satu dulu itu. apa tuh? Apa zodiak Yesus itu? Nah, nang ning nang jawabnya itu. Aku nggak tahu deh, Bah. Enggak Aku tahu nggak lah, tahu. jangan Iya. ada nih katanya dekat sama Yesus, sayang sama Yesus. Iya, Gimana itu? bertanya yang sesuai dengan data loh. Apa yang ada di di Alkitab lah kita tanya. Yang nggak ada jangan tanya. Oke, oke. Gitu loh. Kita kan masih mardongan. Kita kan bukan musuh-musuhan. Tanya lah. Iya, kadang aku bingung nih ya. Kan banyak murtadin tuh kan ketemu Yesus tuh kan. Tapi mereka setiap yang ketemu sama Yesus, termasuk Luga lah ya, yang sering ketemu Yesus, nggak pernah mereka tanya dengan benar, Yesus, kau lahir semua kapan? Benar nggak 25 Desember? Kau sebenarnya suka makan apa? Nggak pernah. Ya, nggak ada informasi baru tentang Yesus dari murtadin-murtadin yang ketemu ini. Cuman aja. Iya. Kami juga nggak pernah kami tahu tanggal berapa dia lahir. Hanya kami umat Kristen termasuk kami hanya merayakan memperingati kelahiran dan kematiannya, itulah waktu Paskah. Makanya kami itulah yang menandakan air anggur lambang darahnya yang sudah tercurah di kayu salib, roti yang tak beragi kami buat itu melambangkan tubuhnya yang sudah tersalib. Nah, kami mengingat-ingat itulah 1 tahun kalau boleh kami buat itu 4 kali. Lebih sering kita mengingat seperti itu, lebih kita terpukul hati kita ini. Siapalah aku ini? Masa aku ini manusia biasa tidak mau menuruti apa yang dia inginkan, kehendak Bapa itu harus kuturutilah selama aku hidup. Nah, itu makanya kalau kita selalu memperingati acara itu, kita semakin macam mana ya, takut akan melakukan dosa gitu loh, dokter. Gitu. Cuma tanggal 25 Desember nggak tahu kami. Aku nggak tahu aku tanggal berapa itu lahir. Itu zodiaknya kalau 25 Desember itu kalau tidak salah apa teman-temannya yang di bawah tahu tidak yang kalau 25 Desember itu hari Desember itu zodiaknya apa? Gimana itu tidak tahu? Dalam Ya, ajang. maaf ya kalau aku masalah itu nggak tahu aku ya. Harusnya Karena- ketika itu sayang sama Yesus, cinta sama Yesus, harusnya itu tahu. Gimana itu tidak tahu? Sagittarius itu kalau tidak salah Desember. Gimana nya? Karena kalau itu juga nggak penting amat. Kita hanya penting mengikuti perintahnya. Nah, itu dia. Ini yang bagus kita main di dalil itu. Saya kan pernah baca itu ya. Teman-teman tap layar ya biar Komal kuat, sekaligus di follow akun Fandi Ahmad 02 ya teman-teman, bantu ya biar bisa on cam. Jadi itu saya pernah baca itu. Marahnya saya sama Kanda Paulus ini tuh. Marahnya saya. Gimana ya tidak marah itu? Itu Kanda Paulus bilang di Galatia 3:13, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Marahnya aku itu. Gimana nya Kanda Paulus bilang Iya, begini? dia sama udah Yesus? tahu Yesus mati di salib. Yang terkutuk itu dosa itu yang terkutuk maksudnya. Tunggu Kalian kan nggak tunggu ngerti. dulu. Oke, silakan. Aku ceritakannya dulu kau itu. Jadi ketika aku bacanya, bilangnya Paulus terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Marahnya aku. Pertama marahnya aku. Nah, ternyata itu akibat Pak Kanda Paulus mengatakan Yesus mati di kayu salib terkutuk. Nah, ada ayatnya lagi itu di Kisah Para Rasul 23 nomor 2. Apa bilangnya di situ? Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri di dekat Paulus untuk menampar mulut Paulus. Senangnya aku itu karena ditamparnya mulut Paulus. Kisah Para Rasul 23 nomor 2. Senangnya aku. Karena pertama marahnya aku itu karena dia bilang Yesus terkutuk di kayu salib, Galatia 3:13. Ternyata ku baca Kisah Para Rasul 23 nomor 2, Imam Besar Ananias menyuruh orang untuk menampar mulut Paulus. Gimana itu? Senangnya aku itu. Kalau kisah Para Rasul 23 ayat Ayat 2. kita baca dong apanya ya, baru kita tahu apa kisahnya. Gitu dia kalau Alkitab ini nggak boleh. Baca dulu ayatnya. Baca dulu ayatnya. Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Kisah Para Rasul 23 ayat
1 dulu ya. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dan markas imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama. Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku telah hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Sudah membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Taunya itu kenapa itu dengarlah ini aja dengar. Jangan aku yang menjawab, ayat ini yang menjawab. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu, dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang-orang Parisi, ia berseru." Oh, berarti si Paulus ini nggak tahu siapa itu imam besar. Nah, itu dia. Karena itulah dia ditampar. Bukannya karena dia berbohong itu. Bukan. Mana ada berbohong? Nggak ada. Dia Dari tadi bilang- kita baca. Kemananya dia bilang Yesus itu mati terkutuk di kayu salib, Galatia 13. Kan bukan gara-gara itu dia ditampar. Nah, tunjukkan bukan ayatnya bahwasanya dia ditampar gara-gara mengatakan itu. Nah, itu juga ada itu. Itu kan ada itu. Paulus ditamparnya sama imam besar Ananias itu karena dia berbohong, dia berdusta itu. Dia mengatakan di Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itu Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kata Paulus di situ. Dia bilang Yesus mati itu. Sedangkan di Kisah Para Rasul 25 nomor 19 itu Paulus menyatakan dengan pasti bahwa Yesus hidup, bahwa ia hidup. Gimana itu ditamparnya mulutnya sama Ananias itu? Gimana itu? Berbohongnya dia. Nah, jadi kita kalau membaca itu tadi harus semua itu baca nanti mengenai Kisah Para Rasul 23 ini sampai habis. Nah, sampai habis kau baca. Nanti kau tahu apa jawabannya. Udah. Nah, sekarang masalah Ananias menampar Paulus karena Paulus tidak mengetahui bahwasanya dia itu imam besar pada saat itu. Udah. Nah, makanya si Ananias menampar dia. Nah, gitu dia. Masalah Yesus itu tersalib, Yesus itu terkutuk di kayu salib. Maksudnya yang terkutuk itu adalah dosa. Dosa itu yang terkutuk. Nah, makanya Yesus untuk datang ke bumi ini kan untuk penyelamatan, misi penyelamatan dunia. Maka dia tersalibkan untuk sebagai perdamaian antara manusia kepada siapa? Kepada Elohim. Makanya dia sampai tersalibkan. Seharusnya Yesus itu, seharusnya Yesus itu tidak tersalib, tetapi di dalam Yesaya dikatakan Elohim, "Akulah juru selamatmu." Kan katanya, "Akulah Allah penebusmu." Bagaimana caranya Allah menebus manusia? Aturannya kan Allah yang turun kan? Harusnya kan Allah yang turun ke bumi untuk menebus manusia, tetapi firmannya Allah itulah yang diturunkan, yang menjadi manusia untuk misi penebusan. Nah, itu dia. Nah, makanya kami selalu mempelajari Trinitas. Nah, bukan Allah itu yang turun, tetapi firman-Nya lah yang turun untuk penyelamatan misi tadi. Ah, gitu ya. Bolehnya kita kembali ke Paulus ini itu. Karena Paulus ini kuliah ini Paulus itu kejam kalinya dia itu. Kejam kali pada Yesus dia ini itu. Kemananya Paulus ini? Ya,
Padahal itu di Lukas 12 nomor 1 itu Yesus pernah mengatakan bahwa waspadalah terhadap ragi. Apanya itu ragi? Ragi adalah kemunafikan orang Farisi. Siapanya orang Farisi? Kanda Paulusnya dia. Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Ya kan? Kemananya itu? Yesus bilang hati-hati terhadap ragi kemunafikan orang Farisi. Iya. Karena kan Kenapa orang nih? gini, karena orang Parisi ini kan sebegini, dia selalu menyondongkan dirinya, dia merasa dirinya itu yang paling benar, tetapi dia tidak melihat kesalahan di dirinya, selalu dia melihat kesalahan orang lain. Itulah orang Parisi, munafik. Gitu dia.